Mungkin dibandingkan dengan dekade 80-an, yang dianggap sebagai periode paling norak di budaya populer, dekade 90-an terkesan lebih cool. Demikian juga di ranah musik rock yang ada saat itu. Jika di dekade 80-an, rock selalu didominasi oleh band hair metal dan glam, musik rock di era 90-an terasa lebih variatif, termasuk musik rock di Indonesia saat itu. Periode tahun 1990 sampai 1999 adalah era di mana banyak bermunculan album musik yang sangat brilian. Berikut ini adalah 9 album rock Indonesia terbaik sepanjang masa yang muncul di era 90-an. Tapi sebelumnya, perlu dipahami ya, bahwa apa yang ada di video ini sifatnya subjektif, menurut apa yang saya sukai saja. Yang pertama, tentu saya tidak akan ragu-ragu untuk menempatkan album The Beast milik Edane sebagai salah satu album rock terbaik Indonesia. Kalau berbicara album Edane yang paling disukai, tentu saya akan selalu memilih album kedua dan ketiga mereka, yaitu Jabrik dan Borneo, yang dirilis di tahun 1994 dan 1996. Alasannya, karena saya sangat suka materi lagu di album Jabrik dengan karakter vokal Heri Batara. Dan saya sangat tergila-gila dengan sound gitar yang diciptakan oleh Eet Syahrani di album Borneo. Tapi, The Beast adalah persoalan lain. Album debut Edane yang dirilis pada tahun 1992 ini berhasil melesatkan standar musik rock yang tinggi di Indonesia. The Beast disajikan dengan potensi dan ekspektasi yang besar. Bayangkan saja, ketika memutar album ini, di track pertama kita akan langsung disambut sebuah sajian instrumental rock dengan solo gitar yang dahsyat, berjudul Evolusi. Dan yang menjadi jagoan di album ini tentu saja adalah sebuah tembang berjudul Ikuti. Di lagu ini, Eet dan kawan-kawan berhasil merangkum intro gitar yang gagah, nada yang antemik, dan ref yang membara. Ikuti kelak ditempatkan pada posisi ke-35 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi Rolling Stone Indonesia. Lewat album The Beast, Edane benar-benar menyanyikan lagu-lagu yang berani. Selanjutnya, album debut milik band Rocks yang rilis pada tahun 1992 rasanya sangat pantas untuk dinobatkan menjadi salah satu album rock terbaik. Lewat nomor andalan seperti Gontai, 5cm, dan Penguasa, Rocks menjelma menjadi raksasa thrash metal yang sangat dikagumi oleh banyak metalhead di masanya. Sebelumnya, hadirnya Rocks dalam ajang Festival Rock Indonesia kelima yang diadakan pada tahun 1989 berhasil menjadi pembeda di antara peserta lainnya. Apalagi ketika album kompilasi dari festival itu keluar, Rocks dengan lagu berjudul Rock Bergema berhasil mengencingi deretan lagu band lainnya yang didominasi oleh musik rock festival yang terkesan memaksakan dan sangat membosankan. Maka pantas saja ketika album debut mereka dirilis, para penikmat musik rock yang tak lazim saat itu merayakan dengan penuh antusias. Zaman berganti, selera anak muda semakin bermacam-macam. Namun torehan Rocks di album ini rasanya akan selalu tersimpan di memori para pemujanya, sebagai artefak penting dari sebuah perayaan penyambutan hadirnya musik rock yang bergema dari bawah tanah menuju thrash metal yang berapi-api. Menyusul Edane dan Rocks, album rock terbaik di era 90-an selanjutnya adalah album debut milik Netral yang dirilis di tahun 1994. Di saat industri musik saat itu sedang berbunga-bunga lewat lirik lagu cinta milik Dewa 19, Java Jeff, dan band sejenisnya, Netral yang saat itu beranggotakan Bagus, Bimo, dan Mitten muncul dengan lirik Rudi berlari ke sana ke sini lewat singlenya yang berjudul Walah. Alasan saya memilih album ini karena di album ini mereka terdengar sangat natural, merepresentasikan bentuk musik rock anak muda di era itu. Saya sangat suka dengan lirik yang ditulis oleh Bagus.
Dan sudah pasti sound gitar Mitten yang mentah tanpa bumbu-bumbu modulasi berlebihan adalah alasan paling kuat mengapa saya sangat menggilai netral. Sebuah tembang berjudul Sampah menjadi andalan saya di album ini. Album ini benar-benar dieksekusi dengan baik, penuh keterbatasan namun optimal. Lewat album ini, Netral menunjukkan bahwa di masa itu pernah ada 3 pemuda ajaib yang berani memainkan musik seperti ini dengan sukses di Indonesia. Di nomor 4, saya memilih album self-title milik Coil yang dirilis pada tahun 1996. Lewat album ini, band industrial rock asal Bandung ini menyuguhkan musik rock yang diracik dengan diksi bahasa Indonesia yang mutakhir, ala Otong Coil. Lengkap dengan musik singelong dan riff gitar yang keren maksimal. Lagu Hujan yang ada di album ini menjadi lagu favorit saya sepanjang masa. Album ini adalah titik awal paling sempurna yang mampu merevolusi industri musik rock Indonesia setelahnya. Di posisi kelima, album Minoritas milik Slank era Formasi 13 yang rilis di tahun 1995 rasanya cukup pantas dinobatkan sebagai salah satu album rock terbaik yang lahir di era 90-an. Dari awal kemunculannya, Slank memang sudah menawarkan paket artistik yang lebih segar dan lebih relevan di era 90-an. Mereka menjadi pilihan utama ketika semua orang sudah bosan dengan musik rock festival. Minoritas diciptakan ketika Slank sedang mengalami masa paling kelam di perjalanan mereka. Mulai dari perselisihan antar personil sampai jeratan narkoba yang semakin menggerogoti tubuh Slank. Tapi menariknya, dibanding 4 album sebelumnya, album Minoritas terasa lebih matang dari segi kemasan mixing dan mastering dan kejelian mereka dalam penulisan lirik. Lagu-lagu di album Minoritas seperti Cina dalam Pelarian, Bang Bangtut, Pak Tani hingga Gemerlap Kota menjadi bukti ketangkasan mereka menangkap apa yang terjadi di era itu dan kemudian mengemasnya dengan musik rock yang sangat brilian. Slank Formasi 13 memang sudah berakhir, namun ampas endapnya karya yang mereka ciptakan akan selalu saya nikmati. Hingga kelak mereka akan bereuni kembali. Ya, semoga saja ya. Selanjutnya, album self-title milik Kupik yang dirilis di tahun 1997. Sebuah album yang kini telah menyandang status cult, dan rilisan fisiknya selalu menjadi buruan anak muda hari ini. Album ini menjadi kiblat para penggemar indie rock dan musik alternatif di Indonesia. Sudah pasti nomor andalan di album ini adalah Matel, akronim dari Mungkin Aku Tiba Esok Lusa. Tidak ada satu lagu pun yang tidak keren di album ini. Penulisan lagu, pilihan sound effect, sampling, atmosfer, dan segala elemen di album ini menjadi paket murni yang akan selalu relevan didengarkan kapan saja. Bagaikan sinar pelangi, bicaralah semaunya, atau marah, jangan diam. Album berikutnya yang menjadi pilihan saya adalah album Dengarkan Pada Saat Tenang, milik Plastik yang dirilis pada tahun 1999. Plastik jelas bukan band sembarangan, apalagi jika dilihat lewat karya yang diciptakan di album ini. Perpaduan ciamik antara rock alternatif yang gelap dan rock and roll yang meledak-ledak. Dari sisi instrumen gitar, tentu sudah tak terbantahkan bahwa duet Didit Saad dan Arai adalah duet gitaris Indonesia paling ideal. Mereka mengoplos blues dengan nuansa sound warna-warni psychedelic yang gelap, yang dimainkan dengan gagah dan tanpa basa-basi. Lanjut ke nomor 8, yaitu album 17 tahun ke atas milik Flowers, yang rilis pada tahun 1997.
Flowers adalah band yang lahir dari lingkaran semesta Gang Potlot dan diinisiasi oleh Bongki, mantan basis Slank. Album ini bisa dianggap sebagai pelampiasan amarah Bongki di rentan waktu ketika Bongki dipecat oleh Bim Bim Slank. Segiting apapun lagu yang pernah diciptakan Slank, rasanya tidak ada yang stellar album ini. Berisi gitar yang bebas bersaut-sautan, pattern bass yang sangat groovy, dan tentu vokal yang meliuk-liuk seenaknya adalah bukti bahwa album ini digarap dengan format ngejam. Formula inilah yang membuat album ini terasa sangat murni, apa adanya dan seenaknya. Mereka seperti dibebaskan oleh label Aquarius untuk bermain di ranah yang mereka sukai, tidak membatasi dan gak menerapkan sensor apapun. Sebuah hal yang sepertinya tidak akan mungkin dilakukan oleh mayor label lainnya saat itu, yang biasanya selalu menyuruh untuk mengikuti selera pasar, mengekang, dan membuat musisi berakhir menjadi seolah boneka belaka. Album ini benar-benar menjadi juru selamat rock and roll di Indonesia. Lalu sebagai penutup, saya menyelipkan sebuah mini album milik Sif berjudul Biara yang dirilis di tahun 1999. Album ini lahir dari kejeniusan dua perempuan yang menjadi frontman Sif, yaitu Alexandra dan Regina. Mereka meracik sebuah komposisi gothic rock yang melampaui zamannya. Dengan merapal lirik selayaknya mantra sihir dan riff gitar yang benar-benar akan menyihir siapapun yang mendengarnya, relevansi Sif pun tak pernah sirna. Biara EP akan tetap menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang memutuskan untuk tenggelam di ranah gothic rock di Indonesia. Bahkan di hari ini pun, rasanya akan sangat sulit untuk membuat tandingan sejenius yang mereka ciptakan.